Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Juni 2025. Kondisi dari pasar kembali menghijau ya, reboisasi setelah kemarin kebakaran dalam beberapa hari. Dan kalau kita lihat dari Fear and Greed Index juga kemarin menunjukkan market balik ke posisi netral. Dan hari ini akan ada banyak data penting yang tentu saja dapat memberikan pengaruh besar terhadap market. Kita akan langsung aja coba untuk membahas gimana sih kondisi dari market Bitcoin saat ini yang berhasil rebound naik tadi hampir menyentuh 103.500 ya, hampir teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan sementara ini sih terlihat positif. Tapi untuk mengkonfirmasinya kita butuh closing untuk daily time frame yang lebih bagus. Teman-teman, kondisi dari market kalau kita perhatikan ini kemarin ada volatilitas yang lumayan ekstrim. Pergerakan Bitcoin sempat drop ke 99.700-an something. Impact dari sebuah berita bahwa Iran telah melancarkan serangan ke beberapa tempat-tempat ya, posko-posko apa sih namanya ya, kayak pusat persenjataan Amerika Serikat di wilayah Qatar. Jadi intinya Iran sudah melakukan serangan ke sana tapi berhasil diintercept teman-teman, ditangani lah, kurang lebih seperti itu. Nah, serangan yang terjadi kepada Iran ini merupakan sebuah balasan karena Amerika Serikat sudah melakukan serangan terlebih dahulu ke 3 spot nuklir milik dari Iran sebelumnya ya. Dan ya, ini adalah serangan balasan yang dilakukan oleh Iran meskipun gagal, dan itu memberikan impact terhadap penurunan yang lumayan signifikan pada market di perdagangan semalam gitu. Jadi lumayan tuh market kayak ada fear gitu ya, tiba-tiba drop. Nah, setelah itu ada berita bagus lagi teman-teman. Jadi Trump meminta semua orang untuk menjaga harga minyak dunia tetap rendah. Jadi ini disampaikan langsung oleh Presiden Trump sembari memantau kondisi dari harga minyak ya di hari kemarin gitu. Jadi Trump berencana untuk menghadiri pertemuan puncak NATO di Den Haag pekan ini, meskipun dua pejabat memperingatkan rencana perjalanan dapat berubah jika sewaktu-waktu hal yang besar muncul. Jadi ini adalah upaya oleh Presiden Trump untuk menjaga oil tetap stabil. Nah, oil ini sangat penting sebagai salah satu resources ya, dimana kalau oil naik itu bisa menyebabkan tingkat inflasi di berbagai negara juga cenderung naik, termasuk di Amerika Serikat juga. Nah, Trump kan pengen Jerome Powell ini melakukan pemangkasan suku bunga atau cut rate. Jadi dia nggak pengen emas itu naik. Maksudnya dia nggak pengen harga oil itu naik gitu. Jadi himbauan yang disampaikan oleh Trump ini nampaknya sedikit membuat kondisi dari market lumayan positif. Nah, sebenarnya tidak hanya sentimen ini sih, tapi ada beberapa sentimen lanjutan yang juga memberikan impact yang cukup positif terhadap market. Ada 5G Clipmaker Squans, ini kabarnya akan join juga untuk menjadikan Bitcoin sebagai treasury strategy. Jadi rencana dari perusahaan ini bakalan melakukan akuisisi senilai 384 juta US dollar ya, berupa Bitcoin strategy. Ini sudah disampaikan langsung dalam press release. Jadi sudah disampaikan ke media. Jadi ini berita yang bagus. Lalu juga ada Cordon Capital dikabarkan juga menambahkan 1000 Bitcoin ke balance mereka, menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve mereka juga, dan kedepannya mereka akan terus menambahkan Bitcoin dengan jumlah yang lebih masif di tahun ini gitu. Jadi ini berita yang bagus juga. Terus MicroStrategy atau strategi kemarin membeli 245 Bitcoin. Ya, total dia sudah hold sekitar 592.000 Bitcoin. Sementara Metaplanet kemarin mengakuisisi 1111 Bitcoin. Ya, jadi Metaplanet salah satu perusahaan dari Jepang
juga terus melakukan akuisisi terhadap Bitcoin. Sementara dari Bitcoin Spot ETF kemarin nggak terlalu besar net inflow-nya ya. Kalau kita perhatikan BlackRock kemarin akuisisi 46.000 bukan 46.000, 46,9 juta US dollar ya diakuisisi dalam bentuk Bitcoin Spot ETF. Sementara Fidelity kemarin ada arus keluar. Sementara dari Ethereum-nya aku perhatikan itu kemarin justru mendapatkan outflow, teman-teman, 11,3 juta US dollar. Terus Trezor kemarin membuat tweet ya terkait dengan hati-hati terkait dengan peluang phishing yang dikirimkan oleh penipu lewat email. Ya, jadi sembarang login masukin seed phrase itu bisa kena hack. Ini dari Trezor. Sementara sih aman ya. Cold wallet paling aman untuk nyimpan aset kripto. Lalu juga ada crypto hedge fund dikabarkan adopsi terkait dengan BNB Treasury semakin lama semakin meningkat. Ini merupakan sebuah berita yang bagus di mana ada Patrick Horstman, Joshua Kruger, lalu Jonathan Parch yang mana ini pelan-pelan sudah mulai dalam hal upaya akuisisi terkait dengan BNB sebagai reserve. Dan ini terus dipelopori oleh Changpeng Zhao ya, di mana Changpeng Zhao lewat Binance sendiri kan rutin melakukan burning token. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kekuatan dari harganya BNB, dan mereka juga ada beberapa kali menjadi penasehat seperti kemarin di Kazakhstan ya. Itu Changpeng Zhao jadi penasehat di sana, dan tentu saja dia mempromosikan BNB sebagai reserve. Gitu. BNB bisa di watchlist, teman-teman. Itu beberapa sentimen bagus ya. Terus sentimen lain itu ada kemarin Fed itu ngerilis Federal Reserve Board terkait dengan pengumuman bahwa resiko reputasi tidak akan lagi jadi komponen program pemeriksaan dalam pengawasan bank. Jadi ini semacam kelonggaran gitu untuk perbankan bila mana mereka ingin melakukan sesuatu ya, itu tidak akan tidak akan terlalu mendapatkan intervensi yang besar dari bank sentralnya. Gitu. Jadi boleh tuh misalkan mereka pengen untuk menawarkan aset-aset berisiko, itu akan mendapatkan kelonggaran dari Federal Reserve, dari bank sentral. Jadi ini otomatis merupakan sebuah sinyal yang bagus ya. Meskipun tidak spesifik menyebutkan aset kripto, tapi otomatis nanti mengarah ke sana. Terus berita tambahan yang lain adalah pertama, Michelle Bowman kemarin mengatakan ada peluang nih The Fed untuk cut rate di bulan Juli, tapi dengan syarat inflasinya positif. 3 hari sebelumnya dari Waller juga sudah sempat mengatakan hal yang sama. Ini juga menambah sentimen positif untuk pasar. Gitu. Jadi ya ada beberapa berita-berita yang memang dinaikkan sehingga menyebabkan kondisi dari market lumayan positif di perdagangan hari ini. Oke, kita belum bahas kalender ekonomi. Sekarang kita akan coba bahas ya. Teman-teman, hari ini kita akan dapat data-data penting. Salah satunya adalah data inflasi dari Jepang. Bank of Japan akan merilis data core CPI. Lalu dari Amerika Serikat akan ada kayaknya Jerome Powell akan speech ya di perdagangan hari ini. Jerome Powell akan memberikan testimoninya jam 9 malam nanti terkait dengan gimana inflasi, gimana ketenaga kerjaan. Nah, ini bakalan menjadi hal yang sangat penting ya, sebab The Fed chairman-nya Jerome Powell itu pegang kunci. Apakah market ini akan bullish atau tidak, teman-teman, tergantung dari sikapnya Jerome Powell, karena kita butuh melihat market cut rate ya, karena inflasi sudah turun dan lain sebagainya. Tapi karena perang pecah, waduh, ini nggak tahu nih bakalan kemana kelanjutan daripada tindakan yang akan diambil oleh Jerome Powell ke depannya. Jadi kita lihat aja jam 9 malam nanti, teman-teman, hati-hati, ini bakalan menjadi good news atau bad news untuk market. Terus juga akan ada rilis data consumer confidence.
Terus two year note auction dan beberapa member FOMC juga akan speech di perdagangan nanti malam. Jadi stay tune teman-teman, hati-hati yang mendekati Jerome Powell testify, yang pegang posisi takutnya kena serangan long or short squeeze. Oke, ini ada beberapa koin yang akan ada unlock teman-teman. Eigenlayer, IOTA, Venom, Mocha ini akan ada unlock 1 dan 2 hari ke depan. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang pegang token-token tersebut. Terus Fat AI nggak terlalu besar sih unlocknya, jadi aman. Treble ini unlock 9,17%, parah banget. Terus Optimism akan ada unlock 1,79%, 6 hari ke depan. Jadi diwaspadai ya, Optimism ada unlock, Sui Protocol juga akan ada unlock 1,3%, lalu Ethena unlock 0,67%, 8 hari ke depan, lalu ada IMX unlock 1,31%, terus Stark Network unlock 3,79%, lalu ada ARB juga akan ada unlock 1,87%, 22 hari ke depan. Jadi itu beberapa koin yang akan ada unlock, mungkin akan memberikan impact terhadap harganya juga. Hati-hati bagi teman-teman yang pegang token yang sedang unlock. Oke, kita udah waktunya untuk sedikit mengulas gimana kondisi dari market ya. Teman-teman, Bitcoin overall positif setelah ada bad news dan juga good news, membuat pergerakan Bitcoin lumayan volatil di perdagangan kemarin, dan akhirnya Bitcoin kembali tembus dari 100.000 US dollar, dan ini merupakan sebuah sinyal yang sangat positif. Selamat buat teman-teman yang sudah cicil spot di bawah pas lagi fear-fearnya market. Jadi teman-teman, kondisi lumayan bagus ya dari pasar. Kalau kita melihat secara teknikal, kita pakai analisa yang ini mungkin ya, karena ini lebih relevan. Teman-teman, saat ini pergerakan Bitcoin cenderung bergerak dalam sebuah descending channel pattern ya. Jadi ibaratnya kita akan coba zoom out. Nah, petanya tuh seperti ini. Bitcoin sempat turun, naik, ngetes area 109.000 ya kan, kembali terreject, turun Bitcoin ke 98.800 di perdagangan kemarin, dan sekarang pergerakan Bitcoin kembali mencoba buat recover, dan ini cukup bagus sih, cukup bagus, punya potensi untuk Bitcoin bisa naik lebih tinggi. MACD sudah ngasih indikasi golden cross, disertai juga dengan volume perdagangan yang naik. Bulan di mana posisinya? Wah, mau new moon teman-teman, mau new moon. Hopefully market bisa merespon bagus. Jadi sementara ini kalau kita melihat dari outlook, ini lumayan menarik untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Kita akan coba lihat dari smart money, dari aktivitas smart money kemarin, ini belum terlalu terlihat tinggi sih. Dilihat dari daily time frame pun juga cenderung masih kecil ya smart money-nya. Jadi meskipun hari ini Bitcoin positif, tapi faktor yang paling penting sih nampaknya adalah testify-nya Jerome Powell nanti malam, yang akan menjadi kunci kemana pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Tapi overall kalau secara teknikal, kita melihat ini sudah masuk ke pola-pola yang menarik. Nah, satu lagi nih teman-teman, karena kan di berbagai macam channel di luaran sana, aku juga sempat nonton, katanya ada yang bilang kalau Bitcoin ini double top teman-teman. Jadi udah waktunya Bitcoin turun bahkan sampai ke 70.000. Nah, kalau dari saya pribadi sih nggak melihat hal tersebut ke sana gitu ya. Jadi saya sendiri masih membuka peluang untuk Bitcoin turun, tapi tidak terlalu yakin kalau Bitcoin akan turun sedalam itu ke 70.000, 40.000 yang paling ekstrim. Saya sendiri nggak yakin. Even pergerakan Bitcoin bisa turun dalam ya, dengan probability dari double topnya itu cuma mentok sampai di 90 ribuan atau 89.000. Maksimal kalau Bitcoin turun, kemungkinan turun sampai level tersebut saja, tidak akan lebih dalam.
Tapi ada sesuatu yang menarik setelah kita melihat pergerakan Bitcoin tadi malam, di mana pergerakan Bitcoin ini bisa dibilang recover-nya lumayan bagus gitu. Tingkat kenaikan dari candle-nya sendiri juga menurut saya lumayan oke ya. Jadi kemarin kita juga sempat membahas terkait dengan pergerakan dari Bitcoin yang breakdown dari symmetrical triangle, dan sekarang Bitcoin sedang mencoba untuk menembus area resistance, yaitu ada di kisaran 103.000. Jadi seandainya kalau Bitcoin ternyata mampu closing di atas dari 103.000 untuk daily time frame hari ini, maka symmetrical triangle ini bisa dibilang invalid ya, atau gagal teman-teman. Sehingga Bitcoin mungkin tidak akan turun dalam. Tapi seandainya kalau pergerakan Bitcoin justru closing di bawah dari 103.000 di perdagangan hari ini, kita masih membuka peluang untuk kemungkinan Bitcoin ini cuma ngetes area resistance, and then pergerakan Bitcoin kemungkinan bisa meluncur turun lagi gitu. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk Bitcoin mengalami koreksi. Dan ya itu tadi, kita butuh untuk melihat seperti apa closing daily hari ini dan seperti apa testify-nya Jerome Powell. Jadi sementara ini kita punya dua skenario. Either Bitcoin bisa turun seandainya dia ke-reject di 103, atau pergerakan Bitcoin justru malah balik positif karena ada sentimen dan narasi yang bagus, sehingga next target pada Bitcoin bisa saja ke 107 ribuan gitu. Jadi ini bakalan menjadi pattern yang menarik seandainya pergerakan Bitcoin beneran rally, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pola jangka panjang ya, di mana Bitcoin sangat-sangat berpeluang untuk kembali naik sampai ke 120 ribuan ya secara jangka menengah. Jadi ini udah ada ancang-ancang mau bullish. Jadi Bitcoin belum totally bearish, tapi Bitcoin berpeluang hanya koreksi and then kembali masuk ke fase bullish-nya gitu. Jadi paling untuk outlook sementara ini gitu aja. Tentu saja semuanya tidak berdiri sendiri. Analisa teknikal kita bisa melihat gimana opportunity Bitcoin, tapi yang paling menentukan menurut saya untuk saat ini adalah gimana makroekonominya. Terdiri dari geopolitik, gimana interest rate decision, kemudian perang tarif dari Trump, itu juga bakalan sangat berdampak. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan apakah Bitcoin bisa lanjut rally lagi atau tidak gitu. Kemarin kalau kita lihat dari gold, overall gold masih strong ya. Emas ini kalau ada perang biasanya tren bullishnya masih akan terus lanjut. Kemudian kemarin di XY, indeks dolar nyungsep teman-teman, dan ternyata ini juga bisa menjadi faktor kenapa Bitcoin kemudian S&P 500 kemarin rally ya, karena dolarnya turun. Ibaratnya orang-orang udah pada buang deposito obligasi jangka pendek ya kan, dibuang-buang tuh dolarnya sehingga dolarnya turun. Nah, kemana impactnya? Justru ke aset-aset beresiko gitu. Jadi ya congratulations aja buat teman-teman yang sudah sempat beli. Terus juga kalau sedikit update dari Bitcoin dominance, itu kemarin terjadi pelemahan 1,39%. Ini lumayan banget untuk altcoin ya, mengalami recover. Kayak Solana kemarin naik 6%. Aku sempat open posisi di Fartcoin juga, naiknya lumayan Fartcoin, tapi kena liquid. Terus Mudeng juga kemarin naik 10%-an. Congratulations bagi teman-teman. Harga oil gimana? Katanya Trump pengen oil tidak naik. Oil sudah naik, cuman kemarin ada koreksi yang terjadi. Tapi overall oil masih naik 1,73% ya untuk perdagangan saat ini. Jadi menurut saya sih oil ini masih penting banget untuk turun. Karena kalau ketika oil turun, harapannya adalah perang, tensi perang itu juga ikutan turun ya, dan ya itu bisa berimpact kepada harga dari kripto dan juga altcoin yang lebih positif. Oke, gitu aja buat update kali ini. Intinya adalah gimana? Intinya adalah skenario kita ada dua, symmetrical triangle, yang mana menjadikan level 103.000 menjadi level penting untuk
ditembus oleh Bitcoin dan dipertahankan ya. Dan yang kedua, kalau seandainya memang clear level tersebut dipertahankan, maka kita masuk ke skenario kedua, yaitu skenario bullish, di mana pergerakan Bitcoin potensial sekali bergerak dalam sebuah descending channel and then punya target ke 107.000 secara jangka pendek. Kalau bisa di breakdown atau di breakout, ya next target kita bisa ke 120.000 sampai 125.000. Create new all time high. Oke, gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin pengen join, linknya aku sediakan di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih. Nih yang pasang short bisa kena liquid nih kalau ditinggal tidur.